Perkenalkan, nama saya Nurmila Dewi dengan NPM 2320210. Saya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Pasundan. Nama saya Agnes Kristina, NPM 232020028 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Pasundan, Bandung. Nama saya Najwa Deninga Nadira dengan NPM 2320231 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Pasundan. Saya Safira Azahra dengan NPM 2320233. Saya jurusan Kesejahteraan Sosial dari Universitas Pasundan. Pengertian dewasa madya. Masa dewasa pertengahan atau usia yang biasa disebut dengan setengah baya atau paruh baya, yang biasanya terjadi pada antara usia 40-60 tahun, yang biasanya juga ditandai oleh adanya perubahan fisik seperti mental, minat oleh Harlock pada tahun 1999. Masa dewasa madya merupakan sebuah masa yang unik karena terjadinya loss and gains balance. Pada masa tersebut, loss and gains balance terjadi seimbang baik pada aspek biologis maupun sosial kultural, seperti pendidikan, karir, dan relationship pada tahun 2012. Usia madya merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia. Bagi sebagian besar orang, masa dewasa madya adalah masa di mana terjadinya penurunan keterampilan fisik dan meluasnya tanggung jawab. Sebuah periode di mana seseorang menjadi lebih sadar mengenai polaritas usia muda dan berkurangnya jumlah waktu yang masih tersisa di dalam hidupnya. Pengertian psikososial. Perkembangan psikososial adalah proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi perkembangan individu sepanjang hidupnya. Perkembangan psikososial berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial pada usia 30-64 tahun berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerus. Individu yang berhasil menghadapi tahapan ini akan merasa dirinya berguna karena telah berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak berhasil, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif. Selanjutnya, menurut Harlock, usia dewasa madya terdapat beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekat usia tua, periode usia madya semakin terasa menakutkan. Oleh karena itu, orang-orang dewasa tidak akan mau mengakui bahwa mereka telah mencapai usia tersebut. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi, sama halnya seperti masa pubertas, yang dimana masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian ke masa dewasa. Demikian pula, pada usia madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Yang ketiga, usia madya merupakan fase stres di mana terjadinya penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai macam perubahan fisik, dan hal tersebut cenderung merusak homeostatis fisik seseorang dan psikologi seseorang, yang kemudian membawa seseorang tersebut masuk ke dalam fase stres. Yang keempat, usia madya merupakan usia yang berbahaya. Dalam ciri ini, pada umumnya usia madya dianggap atau dipandang sebagai usia yang berbahaya atau rentan dalam kehidupan. Yang kelima, usia madya adalah usia canggung, sama seperti halnya usia remaja di mana bukan lagi anak-anak namun juga bukan dewasa. Demikian pula dengan pria dan wanita yang berada di usia ini, di mana mereka bukan lagi muda namun juga bukan tua. Yang keenam, usia madya adalah masa berprestasi.
Usia madya merupakan masa krisis generativitas di mana munculnya kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnasi kecenderungan untuk tetap berhenti dan dominan. Yang ketujuh, usia madya merupakan masa evaluasi, karena pada masa ini umumnya merupakan saat seseorang mencapai puncak prestasinya. Maka pada masa ini saatnya untuk mengevaluasi prestasi berdasarkan aspirasi mereka, harapan-harapan orang lain, khususnya keluarga atau teman. Yang kedelapan, usia madya dievaluasi dengan standar ganda, di mana perkembangannya cenderung mengarah ke persamaan peran antara wanita dan pria, baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi, maupun dalam kehidupan sosial. Yang kesembilan, usia madya merupakan masa sepi, di mana pada usia ini merupakan masa sepi dalam kehidupan perkawinan karena anak-anaknya sudah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Dan karakteristik yang terakhir atau ciri yang terakhir, usia madya merupakan masa jenuh, di mana banyak atau hampir seluruh wanita dan pria mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an atau 40-an. Para pria cenderung menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan perubahan fisik pada usia dewasa madya. Tidak seperti perubahan fisik yang berlangsung pada masa remaja, pada usia dewasa madya ini penurunan ini tidak secara mendadak, tetapi terjadi di usia lanjut dengan secara bertahap-tahap. Tanda-tanda yang nampak pada usia dewasa madya ini ada pengurangan tinggi badan, berat tubuh, kekuatan sendi dan tulang, penglihatan dan pendengaran, dan lain-lainnya. Salah satu perubahan fisik pada usia dewasa madya adalah berat badan. Bertambahnya berat badan, di mana tubuh pada usia dewasa madya ini akan lebih sulit mengelola makanan, maka dari itu lebih cepat gemuk, apalagi di bagian paha dan perut. Dan yang kedua, berkurangnya rambut dan beruban, baik rambut pria maupun rambut wanita mulai memutih pada usia 50 tahun, dan beberapa orang sudah beruban sebelum berusia usia dewasa madya. Dan ketiga, perubahan pada kulit, apalagi di bagian leher, perut, dan tangan, itu akan mengkendur lebih kering dan keriput. Yang selanjutnya ada perubahan pada otot. Menjadi otot-otot pada usia dewasa ini akan menjadi lemah dan mengendur seiring usia berlanjut, apalagi masalah persendian, di mana sendi-sendinya akan lebih sensitif dan akan lebih mudah sakit. Selanjutnya ada dalam penglihatan mata pun akan lebih sulit membaca pada jarak dekat. Selanjutnya, perkembangan usia madya disebutnya perkembangan kognitif. Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya, yaitu berada di tahap operasional formal. Perkembangan kognitif ini ada dalam berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah. Walaupun strategi-strategi dapat digunakan untuk mengurangi kemunduran tersebut, kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang atau jangka memori jangka pendek. Proses-proses seperti organisasi dan pembayangan dapat digunakan untuk mengurangi kemunduran daya ingat. Dan perkembangan di usia dewasa madya ini, orang-orang dewasa madya ini lebih daripada mencerna informasi baru, mereka lebih terus mengingat-ingat informasi lama yang mereka ingat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan yang terjadi pada fase perkembangan dewasa madya. Menurut Harlock, tugas perkembangan adalah tuntutan yang diberikan kepada individu oleh lingkungan atau masyarakat sekitar terhadap individu tersebut, dan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya usia. Salah satu contoh tugas perkembangan dalam dewasa madya ini, yang pertama,
menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan psikologis, mental, fisiologis yang terjadi pada tahap dewasa madya ini. Yang kedua, membantu anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang. Yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir bekerja. Yang kelima, mencapai tanggung jawab umum dan sosial sebagai warga negara. Dan yang terakhir, yang keenam, penyesuaian diri terhadap menyongsong masa tua dan masa pensiun. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa ini ditandai dengan 2 gejala penting. Salah satunya keintiman. Menurut Erikson, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa. Dapat dilihat dari contoh video di atas, bahwa terdapat kesesuaian dari teori yang dikemukakan oleh Erikson. Dalam satu studi ditunjukkan bahwa hubungan intim mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologis dan fisik seseorang. Orang-orang yang mempunyai tempat untuk berbagi ide, perasaan dan masalah merasa lebih bahagia dan lebih sehat dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki tempat untuk berbagi. Dari contoh kegiatan di atas, terdapat kesesuaian juga dengan teori Harlock, bahwa pada dewasa madya ini terdapat kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu senggang. Dari video tersebut, terdapat kesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Harlock, bahwa usia madya merupakan masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an dan 40-an. Para pria menjadi penuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan. Video di atas terdapat kesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Harlock dalam tugas perkembangan yang berkaitan dengan perubahan minat. Orang yang berusia madya seringkali berorientasi pada kegiatan-kegiatan keluarga.